Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini kami sedang berada di Sepaku, Penajam Pasir Utara, IKN. Nah, pendengar, kami saat ini berada di pintu masuk Intik Sepaku. Seperti apa penampungan air dan juga pengolahan air untuk masyarakat di IKN. Ikuti liputan kami berikut ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, seperti tadi yang kami janjikan, kami akan berbincang secara langsung bagaimana sejarah dari Intik Sepaku dan juga bagaimana pengelolaan air di Intik Sepaku. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Alfian yang merupakan operator pompa Intik Sepaku. Selamat siang Pak Alfian. Siang Mas. Baik, Pak Alfian, ini bisa dijelaskan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya. Ini kita di Intik Sepaku, bisa dijelaskan ini sejarah dari Intik Sepaku ini sendiri. Silakan. Untuk sejarah Intik sendiri, awal di tahun 2021 akhir untuk proses pembangunannya dan selesai di 2023. Dan untuk Intik sendiri diperuntukkan untuk menampung air baku yang akan disuplai ke IKN sendiri, seperti itu Pak. Dari 2021 akhir. 21 akhir. Ya. Nah, dari 2021 ini gimana ceritanya dari Intik ini? Ini memang benar-benar bentuknya seperti kolam atau ada cerita ini awalnya dari sungai ya? Siap. Kalau awalnya sungai, sungai asli, dan untuk kapasitasnya itu 3.500 per detik untuk kapasitasnya sungai asli. Setelah adanya Intek dibuatlah Obermeyer seperti ini. Itu Obermeyer, guna dari Obermeyer tersebut. Ini ya? Yang sana. Itu. Obermeyer atau bendung gerak. Tugas dari Obermeyer sendiri itu nanti untuk menaikkan permukaan air yang berada di tubuh bendung sendiri dan juga memisahkan antara air muara yang tercampur dengan air asin dan air yang berasal dari sungai hulu, seperti itu. Ada berapa penambahan setelah ditambah itu tadi Pak? Volume airnya? Lumayan signifikan penambahannya. Jadi untuk perencanaan awal itu di 3.500 liter per detik. Hanya saja untuk tahap pertama ini itu kita masih pengelolaan sekitar di 300 LPS tahap awalnya, seperti itu. Baik. Pak, tadi pendistribusiannya untuk ke IKN. Nah, bisa dijelaskan juga Pak dari Intik Sepaku ini gimana proses selanjutnya Pak? Kalau untuk proses selanjutnya, yang pertama air ditampung di tubuh bendung sini. Setelah itu air dimasukkan ke dalam Intek ini. Air masuk ke sini. Setelah air dimasukkan dan akan dialirkan melalui feeder kanal dan ditampung di rumah pompa sana. Di rumah pompa itu ada reservoir dan akan dipompa, airnya didistribusikan sementara ke instalasi pengolahan air yang berada di atas. Seperti itu. Itu prosesnya ya Pak ya. Kemudian dari sana dialirkan pendistribusiannya ke masyarakat di IKN. Ke IKN. Ke IKN ya Pak. Jadi dari Intek sendiri itu hanya bertugas sebagai penampung air baku ya. Penampung air baku. Adapun untuk mengelola itu di IPA sendiri hingga menjadi air siap minum. Siap minum. Baik. Sementara kita ini berada di ruangan rumah pompa. Rumah pompa, disinilah tempat ditampungnya air baku dan dialirkan ke instalasi pengolahan air. Untuk rumah pompa sendiri itu mempunyai 4 pompa Intek dan 6 pompa lumpur. Jadi lumpurnya sendiri akan disedot oleh pompa lumpur.
sehingga memisahkan antara air baku dan lumpur. Seperti itu. Di mana posisinya di sana ya Pak? Pompa lumpur kebetulan ada di sana dan lumpur itu kan akan mengendap. Ya. Nah, itulah yang akan disedot oleh pompa lumpur. Untuk kapasitas pompa intake-nya sendiri itu kita memiliki 600 liter per detik dikali 4 pompa. 4 pompa. Ya. Pak, untuk kita di penampungan air sendiri di intake ini apa kendala soal cuaca? Gimana kalau cuaca? Di sini kan kita tahu di Kalimantan Timur di kali ini panas, sering kemarau. Ini bagaimana Pak untuk penampungannya sendiri? Kalau untuk penampungan sendiri, kalau untuk kemarau itu masih mampu. Masih mampu. Hanya saja kita tidak tahu kemaraunya hingga berapa tahunnya kita tidak tahu. Cuma yang sudah terjadi kemarin itu ada kemarau sekitar 1 bulanan. Itu masih mampu kami untuk menampung airnya. Tapi mengalami pengurangan ya Pak ya? Hanya saja mengalami pengurangan debit seperti itu. Dan juga untuk intake sendiri sebelumnya kan sudah dikaji lebih dalam lagi. Kendala-kendala yang terjadi untuk saat ini mungkin apabila hujan deras. Karena sementara kan untuk sungainya sendiri itu masih dalam tahap progres normalisasi dan penanganan banjir Sungai Sepaku. Nah, itu. Jadi kendala-kendalanya kemungkinan dalam tahap pembangunan ini ada air yang merembes ke pemukiman seperti itu. Cuma begitu air itu masuk ke pemukiman dari pihak pemerintah ataupun dari kami itu sudah melakukan penanganan seperti itu. Cuma kan penanganan butuh proses. Pak, tadi untuk penampungan air di intake Sepaku memang khusus pendistribusiannya ke IKN? Ke IKN, bukan ke warga yang lain? Kalau untuk ke warga sendiri dan yang lainnya itu nanti ada IPA 50. IPA 50 tetap untuk debitnya air bakunya akan ngambil dari intake juga. Nah, ini sementara masih dalam tahap pengerjaan juga untuk IPA 50-nya. Dan sejauh ini untuk masyarakat IKN aman ya Pak ya dengan daya tampung air di intake Sepaku sejauh ini? Kalau untuk intake sendiri saya rasa dalam tahap sekarang itu masih mencukupi sekali, bahkan lebih dengan kapasitas yang kami sudah produksi sekarang itu lebih. Pak, apa yang target selanjutnya Pak dari kita dari intake Sepaku untuk pelayanan air kepada masyarakat di IKN? Silakan Pak. Kemungkinan sih targetnya kalau untuk dari intake sendiri sudah cukup. Tinggal dari pengolahan air bakunya lagi untuk menjadi air siap minum. Itu mungkin perlu kan masih tahap proyek ini, mungkin perlu inovasi lagi. Iya, perlu kalau inovasi saya rasa sudah bagus sekali. Cuma mungkin finalnya lah yang belum gitu. Jadi mungkin butuh modifikasi yang lain seperti itu. Baik, Pak Alfian, terima kasih ya atas waktunya. Siap. Dan tentunya terus kita akan mengupdate penampungan air di intake Sepaku untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Pak Alfian, dan demikian pemirsa RRI Net liputan khusus kami di intake Sepaku. Nantikan liputan kami selanjutnya.